warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Rizky Palevi. Saya Muhammad Galuh Adriansyah. Saya Daryanto. Saya Adam Pria Bangkit Tumilaha. Saya Siti Lutfia Fadila. Saya Rodina Sinta. Baik, pada video UAS komunikasi antar pesona kali ini kami akan membahas tentang komunikasi antar pribadi melalui media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi sarana utama untuk melakukan komunikasi. Baik itu dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Namun, di balik kemudahannya, komunikasi melalui media sosial juga pasti memiliki kendala tersendiri. Nah, oleh karena itu, melalui video ini kami akan menjelaskan pengertian, contoh pengalaman, pembelajaran yang didapat, serta rencana pengembangan diri ke depan. Nah, jadi kita dengerin aja yuk penjelasan dari mereka tentang komunikasi antar pribadi melalui media sosial. Jadi, yuk simak sampai habis. Komunikasi antar pribadi melalui media sosial adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih secara personal menggunakan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Ciri utama komunikasi ini adalah bersifat dua arah, personal, dan tidak dilakukan secara tatap muka. Karena itu, komunikasi lebih banyak bergantung pada teks, simbol, atau emoji. Walaupun praktis, komunikasi ini juga rawan terjadi salah paham karena tidak adanya ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh secara langsung. Komunikasi antar pribadi melalui media sosial memiliki kelebihan, seperti mempermudah komunikasi jarak jauh dan tentunya lebih fleksibel. Namun, meskipun begitu, komunikasi melalui media sosial juga memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, pesan yang seringkali disalahartikan sehingga dapat memicu kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita perlu bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Contoh komunikasi antar pribadi melalui media sosial yang sering kami alami adalah saat berdiskusi tugas kelompok melalui WhatsApp. Pernah terjadi kesalahpahaman karena pesan yang terlalu singkat dan kurang jelas. Misalnya, balasan seperti oke, bisa diartikan setuju, ragu, atau bahkan tidak peduli. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa komunikasi digital membutuhkan kejelasan, pesan, dan sikap saling memahami antar individu. Dari pengalaman komunikasi antar pribadi melalui media sosial, kami mendapatkan pembelajaran penting. Yang pertama, penting menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang kedua, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, empati dan kesabaran sangat penting dalam komunikasi digital. Dan yang terakhir, jika terjadi kesalahpahaman, segera melakukan klarifikasi agar masalah tidak berlarut-larut. Kedepannya, kami berencana untuk mengembangkan cara berkomunikasi antar pribadi melalui media sosial dengan lebih baik. Kami akan berhati-hati dengan memilih kata, menghindari asumsi, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, kami juga akan lebih menghargai perbedaan pendapat dan selalu mengutamakan etika serta empati dalam setiap komunikasi. Selain memahami pengertian dan pengalaman, hal yang tidak kalah penting dalam komunikasi antar pribadi melalui media sosial yaitu etika berkomunikasi. Etika komunikasi mencangkup cara kita menyampaikan pesan dengan sopan, menghargai lawan berbicara, serta memahami situasi dan waktu yang tepat. Misalnya, tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak memaksakan berpendapat, dan menghindari mengirim pesan berulang kali ketika belum mendapat balasan. Selain itu, kita juga perlu menjaga privasi orang lain seperti tidak menyebar pesan pribadi tanpa izin. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, interaksi melalui media sosial dapat berjalan lebih nyaman, saling menghargai, dan meminimalisir konflik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi melalui media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman dan sikap yang tepat, komunikasi digital dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan yang positif dan bermakna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Astri selaku dosen komunikasi antar pesona dan teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.